Salam jumpa, saya Dr. Fatemah Jan Rahmat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai potensi fraud di rumah sakit. Terdapat dua definisi fraud menurut OIG atau Officer Inspectorate General dan BPK. Keduanya menyatakan bahwa fraud adalah pernyataan palsu atau memasukkan fakta untuk memperoleh keuntungan atau pembayaran. Keduanya juga sepakat dari definisi tadi bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang disengaja. Sementara abuse adalah praktek-praktek yang tidak konsisten dengan tujuan perawatan dan tidak sesuai dengan standar profesi. Sementara definisi dari fraudulent activity menurut Rebecca Bush adalah aktivitas yang berpotensi untuk terjadinya fraud. Kesalahan dan pemborosan yang berpotensi menjadi penyalahgunaan hingga pemalsuan fakta. Kesalahan yang terjadi apabila tidak dikoreksi, maka akan terulang dan kemudian menjadi pemborosan atau waste. Jika waste tidak dieliminasi, maka lama-lama akan menjadi abuse atau penyalahgunaan. Akhirnya, jika abuse tidak ditangani, maka akan sampai kepada kesengajaan untuk melakukan perbuatan oleh karena sudah diniatkan untuk mendapatkan pembayaran yang lebih besar. Akhirnya, jika abuse tidak ditangani, maka akan diniatkan dan pada saat itulah terjadinya fraud. Terdapat 15 jenis fraud di rumah sakit. Yang pertama adalah upcoding. Upcoding adalah jenis fraud di mana menambahkan diagnosis atau prosedur yang tidak dilakukan atau tidak dibutuhkan oleh pasien atau tidak sesuai dengan kondisi pasien untuk mendapatkan pembayaran atau nilai klaim yang lebih tinggi. Cloning. Cloning adalah jenis fraud yang mengcopy medical record pasien lain agar terlihat pasien tersebut memperoleh layanan lengkap. Kemudian jenis fraud yang ketiga adalah phantom billing, menagihkan untuk pasien terhadap layanan yang tidak diterima oleh pasien. Inflated bills adalah menagihkan lebih tinggi dari tarif normal layanan. Service unbundling adalah jenis fraud yang memecah-mecah layanan menjadi beberapa layanan dengan diharapkan mendapatkan beberapa klaim tagihan. Self-referral adalah merujuk pasiennya ke rumah sakitnya sendiri tanpa mengindahkan kebutuhan pasien. Dalam peraturan pemerintah, PPK 1 tidak bisa dimiliki oleh rumah sakit oleh karena untuk mencegah self-referral fraud. Repeat billing adalah menagihkan billing secara berulang. Dan fraud length of stay adalah memendekkan hari rawatnya. Jenis fraud ini cukup berbahaya oleh karena menyangkut masalah patient safety dan quality. Type of room change adalah jenis fraud dengan meningkatkan kelas rawatan pasien yang tidak sesuai dengan hak dari pasien tersebut. Sedangkan time in OR adalah jenis fraud dengan meningkatkan jumlah lama pemakaian kamar operasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Sementara kesalahan ketik yang dikenal sebagai keystroke mistake adalah jenis fraud oleh karena kesalahan ketik. Sedangkan cancel service adalah jenis fraud yang mengklaim terhadap layanan yang sebenarnya dibatalkan atau tidak diterima oleh pasien. No medical value adalah jenis fraud yang menagihkan atau mengklaim sesuatu yang tidak mempunyai nilai bagi pasien. Sedangkan fraud standard of care adalah fraud yang terjadi dengan memberikan pelayanan yang substandar. Yang terakhir adalah unnecessary treatment, yaitu
klaim yang dilakukan pada pemberian obat ataupun prosedur ataupun layanan yang tidak diperlukan oleh pasien. Ada beberapa jenis fraud yang telah terjadi di Indonesia yang mungkin ini tidak terjadi di luar, adalah fraud dengan waktu penggunaan ventilator, yaitu menagihkan penggunaan ventilator lebih dari 96 jam yang tidak sesuai dengan faktanya. Phantom visit adalah menagihkan klaim visit yang sebenarnya tidak dilakukan. Sementara phantom prosedur adalah menagihkan klaim prosedur yang sebenarnya tidak dilakukan. Beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah sakit untuk mengidentifikasi fraud. Yang pertama adalah verifikasi. Verifikasi ini bisa dilakukan bersamaan pada saat sebelum penagihan klaim selesai. Bisa dilakukan di Cashmix Center. Yang kedua adalah audit. Audit bisa dilakukan bersamaan dengan audit medik. Yang ketiga adalah investigasi. Apabila adanya data-data anomali, kita bisa melanjutkan dengan melakukan investigasi secara mendalam, yaitu dengan melakukan analisis terhadap medical record. Kemudian yang terakhir adalah pencegahan. Pencegahan merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan rumah sakit untuk mencegah terjadinya fraud. Sumber informasi yang dapat digunakan di rumah sakit adalah kumpulan data. Dalam hal ini, kumpulan data penagihan atau data mining yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan follow up insiden terhadap satu kejadian yang kita curigai adanya fraud. Misalkan adanya kegiatan-kegiatan operasi atau prosedur yang tiba-tiba meningkat di rumah sakit. Yang ketiga adalah apabila kita curigai, maka kita bisa lanjutkan pada on-site investigation. Dan yang terakhir adalah menggunakan whistleblower, adalah orang-orang yang mungkin bisa membantu kita mengidentifikasi dan mendeteksi adanya fraud di rumah sakit. Kesimpulannya pada session ini adalah bahwa terdapat potensi fraud di rumah sakit di era JKN. Yang kedua adalah lintasan fraud dimulai dari kesalahan yang dibiarkan dan pemborosan. Yang ketiga adalah implementasi lean management dengan berupaya mengeliminasi pemborosan merupakan upaya terintegrasi manajemen rumah sakit dalam mengurangi atau menghilangkan fraudulent activities. Sekian dan terima kasih.